Shalom, salam sade, salam cuan. Kongres Habarian terus nendang ke atas ya Habarian. Tapi karena dia ada good news juga selain ETF yang ini ya, yang berita mereka mau ngajukan ETF-nya. Tapi berita yang lain yang sangat mendukung Habar kenceng juga naik. Nanti kita bahas, coba kita lihat nanti. Daily tadi dia nutup di 90,4 ya. Hijau balik, dia punya candle nutup ya. Kemarin nutup agak merah, ini dia balik hijau, nutup daily candlenya. By the way, ini saya buat video market cap naik 1%, yaitu di 3 triliun, 08 billion. Volume juga naik balik ya, naik 27,3%, yaitu di 197,8 billion. Dominance sama seperti kemarin di 58,7 ya. Fear and Greed juga sama, Extreme Greed di 83, kemarin juga begitu. Ini saya buat video posisi Bitcoin setelah nutup daily, dia mantul balik ke atas. Sekarang saya buat video di 91.453, naik 1% ya. Ethereum yang masih posisi sideways, nggak gerak dia ya. Ada yang kau bahas Ethereum gimana? Ya sabarlah karena dia udah ini, kan udah saya bilang kurang ada support good newsnya. Sekarang kan mencondong ke koin-koin Amerika semenjak Trump menang gitu ya. Solana bagus, perform masih oke di 242 ya. XRP 114 sen, sedikit naik. Tadi dia di $1.12, 13 ini udah agak naik 14 ya. Cardano juga masih fine di 74 sen ya. Tron juga oke di 20 sen. TRX Tron ya. Chainlink udah agak ini ya, agak ada angin sedikit, nggak banyak tapi ya ada agak hijau dikit lah, paling nggak berharap masih bisa naik ya. Buat yang tanya Chainlink, DOT juga gitu ya, DOT agak sedikit naik, termasuk Polygon ya. Polygon agak ada sedikit naik juga dia. Berharap masih bisa ya, semoga yang whole Polygon polnya masih bisa naik dikit ke atas lagi ya. Ini baru naik dikit dia. Wah, kemarin habis gua TP, gua biarin sisain profit 30%, nendang balik, dimakan balik, nggak taunya malam ya dia langsung kencang ngaceng tembus 2006 lagi ya. Dia nutup tadi di 26 berapa tadi? 12 atau 13 lupa saya. Terus saya lihat tadi, saya nggak masuk saw hari ini ya, karena saya lihat udah tadi habis nutup hijau lagi nih. Ini posisi saya buat video di 2622 ya. Padahal saya pengen, kalau tadi pagi duluan saya cek event news, mungkin saya mau ambil long gitu, tapi karena udah hijau duluan ya udahlah. Karena saya lihat hari ini ada event data inflasi gitu, inflasi pada naik lagi, ini naik lagi, gold menguat lagi gitu ya. Makanya ya nggak apa-apa. Kemarin saya dapat 100 pips ya, saya habis itu masuk ini, saya tarik dulu karena udah dapat 100 pips, udah saya
TP, sisain profit 30%. Saya lihat jadi nggak taunya ketendang balik, dimakan balik profit sisa 30%. Tapi nggak apa-apa, saya dapat saya short di Mantra ya, Om kemarin pas saya habis buat video, saya cek market udah agak turun. Pas saya lagi buat video itu kan di $4.40. Pas habis saya buat video, saya coba rada turun, udah di $4.36. Tapi saya masuk, saya short, saya lihat karena memang dia mau koreksi ya. Nah dapat juga, tapi kecepatan dikit saya TP-nya. Saya kirain nggak akan drop di bawah $4. Tadi pagi bangun saya lihat, drop juga di $3.8 something, $3.87 kalau nggak salah pas saya cek gitu ya. Ya udahlah, asal ada rezeki. Ya lumayan saya dapat short di Mantra Om semalam, lumayan gitu ya, full dapat gitu ya. Yang SAW ya nggak dapat full, sisain 30% malah dimakan balik profitnya. Tapi nggak apa-apa selama ada rezeki ya, oke lah gitu. Kemarin dulu saya ada ambil Floki buat swing, tapi belum mau nendang ke atas dia ya. Ya lihatlah dalam berapa hari ini untuk swing. Buat ini ada yang siapa kadang kalau saya bahas gitu, kalau scalping ya, kalian harus perhatikan. Kalau scalping kalian nggak ada waktu atau nggak bisa, yang namanya scalping harus kita jaga candle, karena scalping kita cepet hitungan jam gitu ya. Kadang kalau cepet ini dalam hitungan menit, kalau udah dapat udah cabut gitu. Jadi memang kita harus jaga lilin istilahnya. Kalau scalping tuh kita memang harus pantau, jaga lilin, kecuali swing gitu ya. Nah kalau namanya Anda mau long atau short scalping, itu jangan hitungan swing, bahaya gitu ya. Lain waktu perhatikan ya. Kalau Anda mau scalping harus make sure. Saya selalu ingatkan kan, sebelum masuk pun saya suruh kalian cek dulu time frame kecilnya ya kan, yang 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam itu kita make sure dulu gitu ya. Jadi makanya agak hati-hati scalping gitu. Apalagi kalau di kapal pelayaran tiba-tiba hilang sinyal ya kan, pas dia mantul salah arah ya kena ya. Kalau apalagi pakai left tinggi bisa kepotong leher, hati-hati ya. Terus event untuk hari ini kalau kita lihat ya, saya tadi pagi agak telat saya cek ini eventnya gitu. Market SAW begitu tutup buka udah langsung cepet nendang hijau lagi gitu. Saya pikir tunggu dikit, malah tambah hijau. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada. Karena saya lihat hari ini CPI untuk euro mengalami kenaikan gitu ya. Agak ada ini, spesialis CPI month over month-nya ya, ada kenaikan. Terus juga Kanada juga hari ini ada keluar data CPI ya. Kanada juga saya lihat CPI datanya juga rada ada kenaikan juga gitu. Makanya saya pikir wah ini kalau naik Kanada, Europe CPI-nya naik, mungkin emas bisa agak menguat. Ternyata habis tutup ini market daily, begitu buka market Asia udah langsung hijau lagi dia. Ya udahlah, nggak kita kejar kan, udah duluan ini ya nggak apa-apa. Untuk malam ini kalau lihat dari ininya US ya hari ini nggak ada gitu, tapi agak ini dia punya building permit ya, housing start ini agak ngaruh nih ya. Terus jam 11.30 Atlanta Fed GDP now itu gimana? Kemungkinan saya rasa kalau lihat sedikit eventnya itu housing start gitu ya, ada penurunan gitu ya.
saya rasa dolar bisa agak melemah dikit ya. Dolar dia masih posisi di 106, tapi agak turun dikit ya. Dia kemarin itu 106,5 atau 0,6, ini agak drop, sekarang 106.1. Saya rasa bisa aja malam ini di bawah 106, mungkin 105 point something gitu. Mungkin bisa melemah dikit kalau lihat eventnya, housing ya. Itu yang saya lihat untuk event hari ini, Selasa. Nah, untuk Hedera ya, buat yang Habar, ternyata makin kencang. Kemarin itu keluar berita itu kandidat-kandidat yang kan newsnya si Gary Gensler mau resign tuh ya, kabar-kabarnya kan dia udah mau resign tuh. Jadi calon penggantinya ini yang buat Habar semakin hijau tebal. Berita semalam itu yang potensial itu gantiin si Gary Gensler itu ada 5 kandidat kalau nggak salah ya. 5 kandidat itu ada si Daniel Gallagher, itu dia bekas ini orang dari Robin Hood ya, dia chief legal officer-nya. Nah, terus yang kedua Mark Ueda ya, ini American Japanese. Mark Ueda, dia SEC komisioner, dia yang nyerang si Gensler. Dia sama Gensler nggak cocok, bentrok di Kongres, tanya jawab juga dia serang si Gensler juga. Keputusan-keputusan yang dibuat Gensler itu dia nggak setuju, dia lawan gitu. Dia salah satu. Jadi figur-figur yang pro kripto, makanya kripto positif ya, masih terus positif, bullish trend gitu ya, karena ini sangat positif kalau pengganti ininya. Makanya saya pas kemarin lihat, untung ini dia ada former CFTC ya, bekas chairman CFTC, si Christopher Giancarlo kalau nggak si Christopher ya. Kalau dia ini mending. Kalau yang chairman CFTC sekarang, untuk saya pertama ragu itu kalau misalnya si Gensler resign, siapa ganti, apa dia switch, dia tarik si chairman CFTC sekarang, ambisi dia pengen itu. Ternyata saya lihat kan potensial kandidat nggak ada nama dia, bagus gitu ya, karena itu bajingan juga, licik juga, ular juga gitu ya. Kalau yang ini mantan chairman CFTC, former si Christopher, lebih mending orangnya ya. Nah, terus juga salah satu komisioner SEC yang cewek itu juga yang pro crypto, si Hester Peirce ya. Jadi ini kandidat ini mencondong mereka yang pro cryptocurrency gitu ya. Nah, yang paling mencondong yang buat Hedera hijau tebal, terus orang FOMO terus kejar ke ini, karena calon kuat juga bekas former Binance CEO Binance US, si Brian Brook ya. Nah, Brian Brook ini yang buat Habar naik. Kenapa Habar naik? Karena dia salah satu juga, dia join di Habar juga kalau nggak salah ya. Jadi dia Habar Foundation, dia join di situ juga gitu ya. Dia orang yang sangat pro crypto, termasuk dia sebelum-sebelumnya waktu di Kongres gitu tanya jawab, dia juga selalu sering kandidat pakai XRP, perhitung gimana ini border payment, gimana sistem bank kerja kalau pakai ini XRP, peer to peer, itu dia sering jelaskan ke Kongres, dia bahas dulu ya. Jadi dia pro sekali, maka positif buat XRP. Tapi Habar lebih kenceng naiknya karena dia salah satu ini yang join di Habar Foundation gitu ya. Jadi kalau dia naik jadi SEC, istilahnya dia orang Habar juga gitu. Kalau sekarang dia kan udah nggak ini Binance, karena Binance dia udah nggak ini ya.
dulu waktu ini. Terus kan udah berganti-ganti sebelumnya ya, awal si Brian Brook ini. Jadi Brian Brook ini yang kandidat kuat juga yang akan jadi kalau gantiin si Gary Gensler kayaknya ya. Mungkin kalau dari mereka lihat itu mungkin Trump mungkin lebih pilih dia gitu. Itu rumor-rumornya. Makanya Habar hijau tebal, nendang terus kuat sampai sekarang masih hijau dia itu. Ya. Jadi itu newsnya untuk ini. Ya, yang lain kok bahas Matic atau apa? Ya Matic mulai tinggi tapi ya belum, jalur Ethereum masih lelet kelihatan ya. Jalur Ethereum yang rada lelet. Oke. Kau kasih swing atau apa? Saya cuma ada swing dua hari lalu. Saya ada ambil Floki ya. Setelah GRT udah saya TP. Saya ada GRT ya, graf kemarin itu saya udah TP. Saya ada ambil Floki sih, tapi Floki belum. Malah kemarin agak turun dikit ya. Mudah-mudahan bisa pantul. Saya ambil buat swing ya. Nah, kalau untuk hari ini, kalau saya mau scalping, ya, juga saya akan short koin yang udah naik tinggi gitu, ya. Karena kelihatan dia mau koreksi dulu, cari yang mau koreksi. Saya dengan posisi begini, saya cari yang koin mau koreksi gitu, ya. Ini yang saya lihat ada beberapa target tapi belum siap buat keputusan. Yang mau saya short kayaknya XTZ, Tesos ya. Tesos. Terus juga Habar, kayaknya Habar udah chartnya udah kayaknya mau habis gas juga. Saya lagi nunggu. Kalau dia agak habis gas ya saya scalping, ambil short. Coba dapat dikit, cabut gitu. Ada beberapa yang saya pantau. Habar kayaknya udah ini mulai habis gas. Ini saya buat video di 15 senan ya. Kelihatan udah bisa koreksi dikit ini. Kayaknya dia harus koreksi dulu ini Habar gitu. Jadi itu yang saya pantau ya. Koin yang udah naik tinggi mungkin di situ untuk scalping ya. Sekali lagi saya scalping untuk hari ini saya ambil posisi short kayaknya. Ya, itu yang beberapa saya pantau tadi ya. Habar, ada juga Crow gitu ya. Tapi kalau kalian mau long, Kaspa boleh dilihat. Kayaknya Kaspa masih mau naik dikit. Kaspa ya. Kalau yang pengen long. Kaspa kayaknya masih mau naik dikit gitu. Belum habis. Udah naik lumayan, kayaknya belum habis gas. Ya. Tia juga boleh kalian cek. Tia, Celestia, kalau kalian mau scalping long, boleh juga itu. Tapi saya hari ini masih posisi mungkin saya ambil ke ini. Antara Tesos, XTZ, Habar, ya, sama Theta. Theta juga saya lihat ini. Kayaknya mau habis gas juga dia. Enggak gimana kuat nanjak. Kayaknya antara tiga itu nanti saya cek chartnya, baru saya lihat mana yang saya ambil. Jadi begitu aja ya, buat yang cari info scalping udah saya ngomong apa yang saya mau ini. Terus newsnya Habar, kemarin udah hype begitu, udah ini, kayaknya udah harus masa koreksi dulu ya. Ini 15 sen lumayan tinggi ya, kayaknya udah harus turun dulu gitu. Jadi begitu aja video di hari Selasa ini. Happy cuan semua ya, jangan kejar gain, hati-hati ya. Kalau koin-koin udah yang naik tinggi jangan Anda kejar ya, hati-hati. Karena kalau sangkut di pucuk itu paling nggak enak gitu. Oke, begitu aja video di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.